Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Indonesianya tetap kere, malah terpuruk, nggak karu-karuan. Goblok pemerintahnya ini. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Mabes Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April yang lalu dan memeriksa rekaman yang diberikan oleh pelapor. Tentunya tidak lanjutnya telah melakukan pemeriksaan dan melibatkan saksi-saksi ahli. Ahli diantaranya adalah ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian hari ini perkembangannya adalah sudah diterbitkan DPO atas nama yang bersangkutan, Paul Yosef Zhang, atau nama lengkapnya adalah Paul Sri Mulyono. Jadi kita sudah terbitkan sore ini. Allah bubar, berisik loh. Nggak bakal dijawab. Aku yakin dah, kalau jawab gua taruhan kepala gua dah. Nggak bakal dijawab kalian orang Islam teriak-teriak sama Allah. Allah Musa ya asap aja nggak bisa apa-apa. Gua akan berteriak minta tolong lontong, Allah lontong. Nggak dijawab. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu Allah Islam itu memang cabululo dan maha biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Masya Allah, terkutuklah Allah dan Muhammad cabulullah. Orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Masya Allah, biadabnya Allahnya Islam ini. Maha biadab Allah dengan segala firman cabululohnya. Ya, berhadiah 1 juta untuk setiap laporan polisi penistaan agama. Goblok lu orang Islam memang, nggak ngerti begituan. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Indonesianya tetap kere, malah terpuruk, nggak karu-karuan. Goblok pemerintahnya ini. Tentunya segera akan dikoordinasikan dengan Interpol. DPO ini sebagai dasar untuk Interpol mengeluarkan red notice, sehingga red notice segera bisa dikeluarkan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atase kepolisian yang ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jermannya. Yang jelas informasi dari atase kepolisian masih di sekitar Jerman. Kami akan koordinasi, kami mengharapkan KBRI setelah nanti tentunya red notice keluar, KBRI Jerman bisa memulangkan atau mendeportasikan yang bersangkutan ke Indonesia. Selanjutnya penyidik menerima dan akan menindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan. Indonesianya tetap kere, malah terpuruk, nggak karu-karuan. Indonesianya tetap kere, malah terpuruk, nggak karu-karuan. Indonesianya tetap kere, malah terpuruk, nggak karu-karuan. Udah mau maju, nanti tarik lagi. Udah mau maju, nanti mundur lagi. Selalu begitu. Nah itu tadi ya, masa-masa pandemi gini, masih ngelarang orang buka warung, segala macam. Ini kan goblok pemerintahnya ini. Goblok pemerintahnya ini. Goblok pemerintahnya ini. Mabes Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April yang lalu dan memeriksa rekaman yang diberikan oleh pelapor. Tentunya tidak lanjutnya telah melakukan pemeriksaan dan melibatkan saksi-saksi ahli. Ahli diantaranya adalah ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian hari ini perkembangannya adalah sudah diterbitkan DPO atas nama yang bersangkutan, Paul
Yosef Zhang, atau nama lengkapnya adalah Paul Sri Mulyono. Jadi kita sudah terbitkan sore ini. Tentunya segera akan dikoordinasikan dengan Interpol. DPO ini sebagai dasar untuk Interpol mengeluarkan red notice, sehingga red notice segera bisa dikeluarkan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atase kepolisian yang ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jermannya. Yang jelas informasi dari atase kepolisian masih di sekitar Jerman. Kami akan koordinasi, kami mengharapkan KBRI setelah nanti tentunya red notice keluar, KBRI Jerman bisa memulangkan atau mendeportasikan yang bersangkutan ke Indonesia. Selanjutnya penyidik menerima dan akan menindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan. Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan, titisan setan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya puasa itu? Apakah orang Islam itu beneran puasa? Enggak loh ya. Orang Islam itu cuma nunda jam makan. Makanya jadi tetap 3 kali tambah banyak. Dulu sudah pernah saya ini ya, malah sampai viral itu. Sampai viral itu di dunia maya itu, sampai saya dicari-cari katanya kan. Sebentar, mana nih? Paul Zhang menista Islam. Nah, saya tunjukkan ini ya. Paul Zhang menista Islam. Habis itu dibilang melarikan diri. Bodoh banget ya kan. Melarikan diri. Orang-orang Islam membangga-banggakan ritual agamanya mereka. Nggak nyadar mereka kere. Ya. Di sini imigran-imigran pencari suaka, refugee itu, ya refugee Islam yang di sini lebih hidupnya lebih enak daripada kalian yang kerja di buru-buru pabrik di Indonesia. Begini nih. Hati-hati. Pak Jenderal itu benar ya. Jadi Pak Jenderal itu di dalam segala kekerasan dan keinian beliau itu ngomong itu benar. Tapi Pak Gajah Mada juga nggak salah. Jangan semua Pak Jenderal ngomong diaminin, nggak boleh juga. Ya, kita tetap harus uji segala sesuatu. Jangan kalau kita sudah kagum, kita sudah ikut guru kita pasti benar. Belum tentu. Guru kita belum tentu benar. Masih manusia kok. Ya kan, masih manusia. Nabi saja bisa bikin salah. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan, nah, itu rahasianya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan, nah, itu rahasianya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan? Nah, itu rahasianya. Ya, lu punya data pemerkosaan di Indonesia nggak? Kayaknya bawahnya ada deh. Nah, ini nih. Nih. Nah, itu kan makin tinggi yang kan di Indonesia perempuan kan. Bilang, iya. Makin beragama, makin tinggi pemerkosaannya. 2007 nggak seberagama 2018 tuh Indonesia loh. Ya kan? Makin beragama makin tinggi. Oh, di Arab itu lebih banyak pemerkosaan. Cuman bedanya kalau di Arab datanya kecil. Kenapa? Karena kamu lapor, kamu malah dicambukin di sana. Kalau kamu diperkosa, kamu lapor di Arab, kamu malah dicambuk. Makanya kelihatannya kecil. Goblok lu orang Islam memang. Nggak ngerti begituan. Goblok lu orang Islam memang. Nggak ngerti begituan. Goblok lu orang Islam memang. Nggak ngerti begituan. Ya, lihat ya. Ngeri ya. Data pemerkosaan di Indonesia itu makin tinggi, makin beragama makin tinggi. 2007 kan baru gegap gempitanya sama si siapa SBY ini kalau nggak salah ya. Makin tinggi, makin beragama makin tinggi itu. Makin tinggi datanya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Apalagi terus kemudian Doli ditutup, Kalijodo ditutup, harusnya dilokalisir, kan dikasih dokter di sana yang benar itu. Ya kan? Jadi
agama itu memang membuat bodoh. Agama itu membuat bangsa itu rusak. Mau agama apapun. Kayak misalnya di Bali itu kan mengizinkan ini kan minuman, bahkan ada pabrik, makanya wisata halal si Sandiaga Uno tolol juga ini satu si Sandiaga Uno ya, bukan tolol, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini, para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan mahat biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan mahat biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan mahat biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Jadi orang Islam yang sekolahnya tinggi yang pinter, nipu kalian yang bodoh. Orang Islam yang rakyat jelata dibikin bodoh sekalian sama mereka supaya bisa dikendalikan. Itulah ya. Makanya jangan jadi Islam, jadi goblok pokoknya, putusin jadi Islam itu. Rektor pun bisa percaya jin ya, gue bingung loh. Rektor bisa percaya jin, direktor gue kagak ngerti ya. Ya itu karena agama jin sih ya soalnya ya. Nah itu karena penuh dengan tahayul-tahayul, akhirnya itu tadi. Coba lihat Kristen, konflik, berdebat. Begitu ada merasa dia nggak cocok di hati dia, mau pendeta mau apa didebat sama jemaatnya, nggak urusan. Didebat, ya kan? Di muka umum, wah ada yang bilang saja jangan dong ditutup yang gini tutupin. Oh kenapa harus ditutupin? Dibuka saja, justru ditunjukkan kita nggak saling membunuh kalau debat. Sama orang Islam dibuka kan? Wah jadi bulan-bulanan, ya nggak apa-apa bagus justru. Jadi mereka tahu justru ini loh kalau debatnya orang Kristen. Coba kalau di Islam. Begitu debat disamperin kan, si siapa itu yang di Solo itu langsung ke aduh gebukin kan, lagi pesta nganten digebukin. Compong ini memang orang-orang Islam ini. Terus yang Ahmadiyah yang di Bogor begitu beda dibakar hidup-hidup. Ya kan, Gavata di Kalimantan dibakar rumahnya. Kan compong itu namanya kan, agama compong itu kan, agama biadab. Nah, yang di Solo itu kan Arab dikebukin Arab, Pak. Iya, Arab dikebukin Arab. Nah, iya. Makanya kadang-kadang nggak mikir. Coba kamu lihat ya, Esra Soru Muriwali mau sampai begitu rupa, apa Muriwali terus mau bunuh ya, Muriwali nggak bakal berani bunuh saya juga, nggak sanggup juga. Muriwali nggak bakal berani bunuh saya juga, nggak sanggup juga. Muriwali nggak bakal berani bunuh saya juga, nggak sanggup juga. Di suatu negara ya. Negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan ada kontrak kumpul kebo itu ada kontraknya. Ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Allah bubar, berisik loh. Allah bubar, berisik loh. Allah bubar, berisik loh. 5 kali coba. Nggak cuma 5 kali, malah pakai terawihnya sampai jam 9. Makanya tadi Pak Natanalis, Pak, berhenti dulu Pak, berisik Pak. Nggak bakal dijawab. Aku yakin dah, kalau jawab gua taruhan kepala gua dah. Nggak bakal dijawab kalian orang Islam teriak-teriak sama Allah. Allah saya azab aja nggak bisa apa-apa. Enggak akan berteriak minta tolong lontong, Allah lontong, nggak dijawab. Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara.